karena hasil dari BUMDes ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kepulungan. Jadi dana desa gede ongkone tok, tapi gawe bangun kok ndak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Radar Bromo TV. Kembali kita bertemu dalam Jagongan Wakil Rakyat. Selamat datang juga untuk dua narasumber kita, untuk bapak-bapak sekalian dari Kepala Desa, kemudian dari BUMDes juga ya, dari LPM. Ini para inspirator dan motivator desa di Kabupaten Pasuruan semua, ya, amin. Sobat Radar Bromo TV, kita kembali bersama dalam Jagongan Wakil Rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang Desa Unggul dan Mandiri Bangkitkan Ekonomi Rakyat. Hari ini kita bersama-sama dua narasumber kita, juga bapak-bapak yang hadir hari ini untuk membahas bagaimana desa menjadi motor penggerak ekonomi, pusat inovasi lokal dan sumber kekuatan baru bagi kesejahteraan masyarakat. Karena kita percaya sekarang ini desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek perubahan yang siap mandiri dan berdaya saing. Talkshow hari ini akan menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak Ketua DPRD kita, Bapak Haji Samsul Hidayat, SAG MPDI. Ya, sehat nggih Pak hari ini? Ya, selamat datang juga Bapak Wabub kita tercinta ya. Ya, harus cinta dulu supaya menjadi warga yang taat nantinya. Bapak Haji Muhammad Sobih Asrori. Assalamualaikum Bapak. Sehat nggih Bapak? Ya, alhamdulillah. Baiklah, kan kita mulai talkshow kita hari ini. Kita harapkan dua narasumber kita akan banyak menyampaikan tentang policy apa saja yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan beserta Pemkab tentang bagaimana membangun desa menjadi desa yang mandiri dan merdeka secara ekonomi. Karena apapun kita ini sedang dihadapkan dengan tantangan penurunan TKD dari pemerintah pusat, begitu ya. Untuk awal ini, baiklah kita dengarkan dulu seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan DPRD Kabupaten Pasuruan. Kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Monggo, Mas Samsul, biar lebih awet muda. Terima kasih Mbak Evi. Gus Wabub yang saya hormati, Mbak Evi yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, juga peserta talkshow yang saya hormati dari Radar Bromo dan TV apa namanya? Radar Bromo TV yang saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ada kegiatan Jawara Jagongan Wakil Rakyat ini yang kebetulan pada pagi setengah siang ini saya bersama Gus Wabub untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, memang di saat tahun 2026 ini termasuk di dalam sejarah tidak pernah terjadi adanya pengetatan fiskal, pengurangan dana transfer. Kalau kita hitung ada pengurangan dana transfer sekitar 595 miliar. Kemudian ada beberapa lagi termasuk nanti juga dialami oleh desa. Desa juga ada pengurangan dana desa dari pusat itu sekitar 53 miliar untuk tahun 2026. Otomatis tidak hanya dialami oleh desa, termasuk kami kemarin bersama pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan APBD 2026 itu juga kita agak sulit.
Karena apa? Di satu sisi ada beberapa pengurangan kalau kita hitung hampir mencapai 800 miliaran. Yang seharusnya ini bisa digunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga otomatis kita bersama pemerintah daerah bagaimana yang termasuk prioritas-prioritas ini yang harus diutamakan terlebih dahulu. Terutama di dalam pelayanan publik. Termasuk pembangunan infrastruktur dan yang lain. Ini. Tapi dengan adanya pengurangan dana transfer ini, kita jangan sampai pesimis sebagaimana slogan atau Pasuruan bangkit bersama kita bisa. Artinya dengan adanya pengetatan fiskal, keuangan dari pemerintah pusat, ini pemerintah daerah harus termasuk desa, bagaimana membuat terobosan-terobosan inovasi-inovasi baru. Tadi disampaikan oleh Mbak Evi, contoh yang selama ini terus terang, pemerintah daerah itu hampir 70% jadi belanja penerimaan pemerintah Kabupaten Pasuruan ini hampir 70% ini disupport dari dana transfer pusat. Otomatis setelah adanya pengurangan ini, ada langkah-langkah konkret, ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perlu kami sampaikan, sesuai dengan regulasi DPRD saat ini, kalau dulu kan mitra ya, tapi sekarang ini menjadi bagian dari pemerintah daerah. Itu. Jadi untuk kedepannya bagaimana untuk desa-desa ini di tengah, mungkin nanti dialami lah. Mungkin nanti kita tanyakan di desa itu 2026 apa sudah ada APBDes-nya? Masih belum ya. Belum ada dok APBDes 2026 belum ya. Nanti akan jenengan ngalami. Mengapa kemarin itu kita bersama pemerintah daerah, DPRD bersama pemerintah daerah ada satu kali penundaan persetujuan APBD 2026. Karena dari pemerintah pusat sendiri juga agak berubah-ubah. Lah untuk mengurangi yang sudah terploting sesuai dengan RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah yang dimasukkan di KUA PPAS, kemudian dijadikan RKA, rencana kegiatan anggaran tahun 2026, yang awalnya memakai asumsi yang lama, ini ujuk-ujuk ada inpres, ada pengurangan dana transfer. Lah untuk mengurangi 800 miliar ini kan enggak mudah. Akhirnya kami di DPRD bagaimana kita kasih waktu betul pemerintah daerah untuk memverifikasi, untuk mengevaluasi kembali program-program yang memang menjadi prioritas Bupati Wakil Bupati yang sudah masuk di RKPD dan di KUA PPAS ini yang harus diutamakan. Jadi nanti ada beberapa hal lah, nanti beberapa langkah-langkah mungkin disampaikan oleh Gus Wabub, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tengah pengetatan, pengurangan dana fiskal ini yang luar biasa. Mungkin sementara itu Mbak Evi. Ya. Terima kasih. Ini ada informasi sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Ketua ini dalam tanda kutip kabar buruk ya. Kabar buruk tapi harus diimbangi dengan semangat kita untuk tidak terlalu juga bergantung dengan dana-dana pusat yang akan kita kelola. Artinya kalau kemudian dana transfer dari pusat itu berkurang, nah ini sekarang tantangannya pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai bapaknya desa ini mengajak desa untuk berpikir keras bagaimana supaya pembangunan di desa tidak terpengaruh kemajuannya atau pertumbuhannya hanya karena dana transfer berkurang. Mungkin ini gayung bersambut seperti apa pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan strategi-strategi taktis supaya desa tidak akan banyak berpengaruh. Atau justru apakah ketika dana transfer ini berkurang akan ada imbasnya terhadap dana yang akan diterima oleh desa dari pemerintah
daerah. Karena ini termasuk salah satu program prioritas Pak Wabub, bahwa desa nanti akan dikasih tambahan suntikan atau stimulan dari pemerintah daerah. Tapi ketika kemudian kebijakan pusat berubah seperti ini, apakah prioritas itu masih berlaku atau kemudian berubah? Kita akan dengarkan penjelasan dari Gus Wabub tentang apa saja policy yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan supaya desa tidak terlalu berimbas atas kabar buruk yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi. Monggo, Gus Wabub. Terima kasih Mbak Evi. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Leksul, terkait dengan pengetatan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita ketahui bahwa ada 4 komponen pengurangan dana transfer ke daerah. 1, dana desa. Nomor 2, dana bagi hasil. Nomor 3, dana alokasi umum. Kemudian dana alokasi khusus. Yang dana desa pada tahun 2025 kita menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 353.801.801. Kemudian 2026 yang akan datang ini rodok terjun payung titik. Dari 358 menjadi 298 miliar. Turunnya ada 15,2%. Kemudian dana bagi hasil yang kemarin tahun 2025 hari ini kita mendapatkan 450 M lebih, 226 yang akan datang hanya tersisa 223 M. Hanya tersisa 223 M. Tetapi walaupun dana bagi hasil termasuk yang bagi hasil cukai itu berkurang, tapi komitmen Pak Bupati, komitmen Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Pasuruan juga dikuatkan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, UHC tetap kita pertahankan. Pengobatan gratis kepada masyarakat ini tetap kita pertahankan, walaupun itu berkurang. Toh daerah lain, kabupaten lain dan kota yang lain, kota Pasuruan yang rencana akan memberlakukan UHC juga seperti Kabupaten Pasuruan, ternyata tidak bisa terlaksana 2026. Kenapa? Karena dana transfernya juga berkurang. Oleh sebab itu, karena ada pengetatan fiskal yang rencana pada saat awal pembahasan kekuatan APBD kita 4,5 triliun. Kemudian kemarin disahkan, didok dan ditandatangani oleh Bapak Ketua, ini menjadi 3,9 T, berkurang 600 M. 600 M ini termasuk tadi dari dana desa juga dikurangi, kemudian dana alokasi umum dikurangi, dana alokasi khusus dikurangi, bagi hasil juga dikurangi. Kemudian kita juga harus menyiapkan juga beberapa ratus M yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tahun-tahun kemarin kita tidak mengeluarkan ini. Untuk membiayai anak-anak kita, membiayai tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang masuk P3K. Kurang lebih 300 M-an. Berarti kan 600 karo 300, berarti hampir 1 T. Otomatis pembangunan sudah berkurang 1 T. Tentunya ini juga akan berimbas kepada program 33 program yang sudah kami canangkan. Mulai awal Pak Bupati, Wakil Bupati berkampanye mempunyai 33 program. Tentunya ini juga tidak bisa langsung kita laksanakan keseluruhannya, termasuk program yang kita janjikan kepada desa.
Ini kesempatan nagih nih kayaknya Bapak Kades. Artinya apa? Artinya kita ketahui bersama bahwa desa itu adalah ujung tombak. Ujung tombak pembangunan nasional. Tetapi yang paling menjadi ujung sendiri bukan desa, tetapi adalah keluarga. Keluarga yang berkualitas, keluarga yang kuat, ini adalah modal utama pembangunan negara. Modal utama pembangunan provinsi, modal utama pembangunan kabupaten. Oleh sebab itu, dengan indeks pembangunan desa, indeks desa membangun dan lain sebagainya, Pasuruan alhamdulillah walaupun fiskalnya rodok diperketat, tetapi alhamdulillah Pasuruan bisa meningkatkan desanya menjadi desa mandiri yang pada tahun 2024 yang kemarin ada 136, sekarang sudah 170 desa. Ya, alhamdulillah. 170 desa. Alhamdulillah, mungkin ke depan kita akan memicu juga bagaimana desa-desa yang lain yang belum masuk ke tingkatan desa mandiri, mereka juga bisa naik ke tingkatan desa mandiri biar bisa kuat ketahanan pangannya, ketahanan kesehatannya dan lain sebagainya, dan bisa melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Mungkin itu Ki. Sementara. Terima kasih Gus Wabub. Kalau ini kita mulai bicara tentang solusi, karena ini tadi ada sebuah tantangan ketika dana transfer berkurang, kemudian termasuk desa juga terimbas faktor efisiensi dari pusat ini. Apakah kemudian dari DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemkab, mungkin pertanyaan kepada Lek Sul dulu nih, sudah mempersiapkan misalkan strategi paling efektif untuk meningkatkan, kalau tadi sudah disampaikan oleh Gus Wabub, sudah ada 170 desa mandiri. Ini kalau misalkan dana desanya tidak dikurangi, harusnya sudah ada langkah bahwa ke depan ini ada berapa desa lagi yang akan mencapai kategori desa mandiri. Nah, ketika ini kemudian ada kabar bahwa dana desa berkurang, apakah ekspektasi Pemkab dan DPR akan ada penambahan desa mandiri dari 170 itu akan terwujud? Nah, ini kita akan tanyakan kepada Bapak Ketua DPRD, apakah ke depan akan ada peraturan desa yang disiapkan oleh Perdes atau apa, Perda atau apa yang akan memberikan payung, menjadi payung bagi desa untuk mempunyai langkah bersama. Jadi desa berpikir, pemerintah kabupaten berpikir, DPRD juga berpikir untuk tetap unggul dan mandiri meski dihantam dengan persoalan berkurangnya dana desa. Nah, apa kita jelaskan, mungkin bisa dijelaskan oleh Lek Sul tentang apa saja langkah yang sudah difikirkan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Monggo. Terima kasih Mbak Evi. Ya. Jadi memang ini di masa-masa yang sulit, akan tetapi tadi saya sampaikan justru dengan berkurangnya dana transfer ini bagaimana kita berpacu untuk membuat terobosan-terobosan itu yang tidak menyalahi aturan atau regulasi. Perlu saya sampaikan Mbak Evi, kebetulan satu-satunya kabupaten yang sudah membuat peraturan daerah, dan ini memang berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, yaitu dengan adanya Raperda, dengan adanya Perda TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha, ini sudah kami sepakati bersama saat ini dalam proses penyelesaian peraturan bupati. Perlu kami sampaikan bahwa untuk membangun desa, membangun kabupaten ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita ada potensi yang luar biasa sebenarnya. Makanya TJSL atau yang terkenal dengan CSR ya, dulu waktu Raperda ini mau kita bahas kan agak rame.
Oh, berarti pemerintah daerah ini mau mengambil CSR. Mungkin yang selama ini kayak di Sumber Suko sudah ada perusahaan gudang garam. Oh, itu mau diambil oleh pemerintah daerah. Tidak seperti itu. Artinya, biar data-data itu ada. Satu, berapa sih CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya 2.000 lebih di Kabupaten Pasuruan ini kepada masyarakat. Sampai saat ini tidak ada datanya. Berapa sih jumlah, miliarnya itu berapa? Yang dibangun itu apa? Itu masih belum ada. Satu. Yang kedua, biar tidak ada tumpang tindih. Misalkan contoh yang pernah saya alami dulu itu saya pernah meloting mulai Bareng ke arah gudang garam. Itu 1 miliar waktu itu hot mix. Ternyata dalam tahun yang sama itu juga diploting oleh gudang garam. Kalau tidak salah sekitar 25 miliar atau berapa waktu itu untuk hot mix. Otomatis kan tumpang tindih. Satu. Yang kedua, di Ngempol ini kan banyak perusahaan. Mungkin yang sekitaran di daerah Ngerong, Kepulungan itu ada PT Dulus Sorini, sekarang Kargil. Kargil kan juga ada Rumah Dalaya Huni, ada bantuan TPQ, bantuan Madin, termasuk untuk kesehatan. Ini kadang-kadang tumpang tindih dengan apa yang diploting oleh pemerintah daerah. Nah ini, dengan adanya TJSL ini, kita berharap bagaimana pembangunan memang ini sesuai dengan prioritas Bupati Wakil Bupati yang masuk di RKPD. Oh misalkan untuk tahun 2026 fokusnya bagaimana peningkatan UMKM dari mulai hulu sampai hilir misalkan. Nah ini yang mungkin dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan. Bagaimanapun perusahaan-perusahaan ini mencari di Kabupaten Pasuruan bagaimana sumbangsihnya kepada Kabupaten Pasuruan. Ini satu, terkait dengan adanya perda TJSL. Kemudian yang kedua, ini sudah ada terobosan. Mohon maaf, saya sama Gus Wabub ini sudah lama jadi DPR, malah lebih lamahan Gus Wabub. Dulu, yang namanya DPR itu kan banyak faktor politiknya. Kalau memang kepala desanya ini condong ke saya, kemudian suaranya banyak, kan kita bombardir di situ yang namanya program. Kan itu. Balai desa wis api, gene maneng sekiranya api. Sekiranya iso Nah, marmer sambian atapnya kan itu Lah saat ini ada perubahan. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Evi bagaimana desa itu tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Makanya mulai tahun 2025 kemarin Pak Bupati dan Gus Wabub mengambil kebijakan untuk bantuan keuangan stop dulu. Kan tidak ada kemarin itu tahun 2026. Karena apa? Dilihat ini desa iki wis api, ternyata sigi bantu wae. Ada desa yang memang ya mohon maaf, kalau di daerah Ngempol mungkin bagus-bagus lah. Tetapi kalau di yang lain. Lah ini termasuk DPRD tidak mempunyai hak untuk mengajukan bantuan keuangan. Jadi SIPD-nya itu dihilangkan yang untuk DPRD. Langsung dari desa. Pak Kades yang mengajukan SIPD, bantuan sekarang ini tahun 2026 malah dikembangkan lagi diperluas. Kalau dulu kan hanya makam, balai dusun, balai desa, sekarang berkembang. Jadi kayak PJU ya, penerangan jalan umum itu bisa lewat bantuan keuangan. Pembangunan jaringan irigasi bisa lewat bantuan keuangan. Gapuro, jalan usaha tani bisa lewat bantuan keuangan. Artinya ini biar meskipun saya kemarin itu ketua tim pemenangan 01. Di Gus Wabub ini kan ada program 1 desa 500 juta. Itu jangan diartikan jenengan itu nerima duit 500 juta. Gitu loh. Contoh Wonosunyo ada Wonosunyo. Ada Wonosunyo nggih. Lah Wonosunyo gak 500 juta maneng, tapi hampir lebih dari 3,5 miliar sampai 4 miliar untuk jalan gitu loh.
Jadi jangan diasumsikan, oh berarti aku satu desa 500 juta, rupa duit 500 juta. Enggak seperti itu. Oke. Jadi Mbak Evi, ada beberapa langkah-langkah, baik itu berupa peraturan daerah, bagaimana TJSL ini nanti dimaksimalkan di tahun 2026. Kemudian yang kedua, pembangunan, jadi jenengan meskipun DD-nya jelas berkurang. Apalagi nanti yang ngeluh, dana desa, GKW bayar Koperasi Merah Putih 64%. Belum untuk ngingu rondo-rondo. Nggih. Mana rondo-rondo itu? Iya, senengane Pak Kades Wonosari. Nanti rondo-rondo, anak sekolah, kemudian ada lagi napa niku PKK, nggih. Dadi dana desa gede ongkone tok, tapi gawe bangun koyo ndak ada. Nah inilah, ini memang menjadi tantangan kita bersama. Makanya bagaimana tadi disampaikan oleh Gus Wabub, benar-benar desa itu bisa mandiri. Meskipun secara tertati-tati, sama dengan Kabupaten Pasuruan. Jenengan untuk berarti tahun 2026 ini mudah-mudahan lah banyak inovasi-inovasi dari pemerintah daerah yang sudah mulai diluncurkan, kemudian pembangunannya juga melibatkan desa. Ini mohon maaf kami lagi mencari regulasinya. Jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat lewat desa itu bisa disuwakelolakan pembangunan itu. Contoh misalkan jalan paving, Sumber Suko, ada Sumber Suko. Itu hampir 600 juta itu, yang pavingsasi itu. Itu kalau dikerjakan masyarakat sendiri, 350 semari bisa. Itu loh. Nah ini kita lagi mencari regulasi yang pas, yang sesuai sehingga benar-benar pemberdayaan masyarakat ini memang benar-benar bisa kita maksimalkan. Yang kedua, mungkin sekedar pesan kepada Bapak Kepala Desa khususnya dan tokoh-tokoh masyarakat yang memang saat ini jadi ada Pasuruan bangkit bersama kita bisa benar-benar harus kita tahu ruhnya. Saat ini sudah mulai berkurang, yang namanya kerja bakti itu enggak ada. Arang-arang lah ya. Coba kadang-kadang jalan lagi bangun wapi, kari ngerijiki selokan itu aja, enggak mau. Akhirnya airnya muntap nang jalannya rusak. Sehingga salah no, paling ya Pak Bupati, Gus Wabub, DPR, pijat teman-teman enggak, wong dalan rusak kaya ngene iki. Pada satu sisi, masyarakat sendiri saat ini sudah mulai berkurang. Jadi gotong royong, makanya bersama kita bisa itu kita harapkan nafas gotong royong kebersamaan masyarakat ini bisa kita kembangkan, kita bangkitkan kembali. Itu Mbak Evi, beberapa hal. Luar biasa pemaparan dari narasumber kita hari ini. Artinya rohnya desa ini semakin dikuatkan partisipasinya. Benar-benar bahwa tidak jadi objek, tapi jadi subjek. Nah, ini mungkin Wabu bisa menjelaskan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Lek Sul selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, bahwa sekarang ini selain menguatkan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga DPRD sebagai mitra ya di pemerintahan, akan juga menguatkan kontribusi dari para stakeholder melalui program penyusunan Perda TJSL. Nah, apakah desa ini juga diberikan perwakilan atau suara atau aspirasi untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam Perda TJSL, sehingga di Perda tersebut juga akan ada bidang-bidang atau poin-poin tertentu yang berpihak pada program Desa Unggul dan Mandiri. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Wabub. Oke, terima kasih. Mungkin Perda TJSL sudah disahkan. Kita kepingin mengatur terkait masalah JSR. Belum kita atur, per hari ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melaporkan diri ke pemerintah Kabupaten Pasuruan bahwa Pak, JSR saya sekian, untuk apa ini? JSR saya sekian, untuk apa? Kemarin sudah kita bicarakan dengan Pak Bupati, sudah membicarakan ini. Pak Bupati bilang, wis yang penting agenda no, program no, untuk apa saja CRS jenengan, CSR jenengan. Karena apa?
Karena di dalam TJSL itu kita harus membentuk satu badan fasilitator ya, badan fasilitator TJSL. Mungkin setelah badan itu nanti terbentuk, nanti akan kita berikan CSR itu sesuai dengan porsinya. Seandainya perusahaan A itu berdiri di desa apa? Berdiri di desa apa? Nanti ternyata CSR-nya dibagi sak Kabupaten Pasuruan, ternyata desa si A, gak melu gak kaumanan apa-apa. Nanti akan kita atur bagaimana kalau perusahaan itu berdiri di desa A, maka CSR-nya juga harus ring satunya harus ada di desa A. Itu diantaranya, itu diantaranya. Kemudian saya kepingin menambahi lagi terkait masalah desa mandiri yang sudah disampaikan oleh Cak Sul tadi bahwa desa mandiri itu adalah desa yang memiliki ketahanan sosial. Ketahanan sosial itu juga tidak lepas dari keluarga. Kalau ada desa mandiri, Gempol Pulungan termasuk desa mandiri, masuk kan? Ketahanan sosialnya itu kuat. Kalau ketahanan sosialnya kuat berarti semua masyarakat keluarga yang ada di desa itu kuat. Di antaranya saya sebutkan Pasuruan ini adalah termasuk salah satu kabupaten yang permintaan dispensasi nikahnya di pengadilan agama terbanyak se-Jawa Timur. Terbanyak se-Jawa Timur. Berarti ini pasti urunane dispensasi ini bukan dari Pulungan. Karena Pulungan adalah desa mandiri, kan gitu kan ya. Karena ketahanan sosialnya sudah kuat. Ternyata kalau lihat memang berangkat ke desa-desa sing rodok merangkak itu nggih. Oh, di Wonorejo keraton re. Wonorejo wis kuat ya. Kemudian ketahanan ekonominya kuat. Kenapa Pak Bupati tempo hari melarang anak-anak sekolah untuk rekreasi ke luar kota? Kenapa Pak Bupati melarang untuk anak-anak sekolah tamasya ke luar kota? Ini diantaranya untuk membangkitkan perekonomian melalui wisata yang ada di desa-desa kita sendiri. Begitu banyak ya, alhamdulillah setelah itu kan banyak muncul. Di Wonorejo ono alun-alun Karangsono. Di Bumdes, di Wonorejo ada alun-alun Karangsono. Di Gempol ada pemandian air panas. Iku mandiri temenan nih. Kemudian lingkungannya sangat baik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kemampuan-kemampuan yang belum dimiliki oleh desa-desa yang belum mandiri itu akan kita pancing. Itu akan kita gairahkan, itu akan kita kembangkan bagaimana desa-desa itu bisa mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing karena imbas dari pengetatan fiskal dari pemerintah pusat tadi. Dan insya Allah ke depan karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati untuk meningkatkan itu, satu, kita juga akan memberikan beasiswa kepada anak-anak pondok pesantren, anak-anak pelajar yang mempunyai prestasi, kemudian kepada atlet-atlet yang berprestasi dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti akan kita melakukan pelatihan-pelatihan di desa-desa sesuai dengan karakter desa itu. Kalau desa itu punya karakteristik apa, nanti akan kita kembangkan di situ pelatihan sesuai dengan karakter desa yang ada. Ini mungkin salah satu memicu
untuk berkembangnya perekonomian di masing-masing desa. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk dua narasumber kita hari ini. Baiklah Sobat Radar Bromo TV, akan kita lanjut sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita jeda dulu untuk talkshow sambil kita memberikan kesempatan narasumber kita untuk istirahat dulu. Silahkan nanti bapak-bapak yang akan mau menanyakan apa tentang bagaimana menciptakan desa yang unggul dan mandiri untuk kesejahteraan rakyat, silakan dipersiapkan. Kita istirahat setelah jeda berikut ini. Sobat Radar Bromo TV, kita akan setelah kita diskusi banyak nih talkshow tadi tentang desa unggul dan mandiri menuju rakyat yang sejahtera, kita langsung melihat bagaimana BUMDes di Desa Kepulungan sudah mengelola sebuah kolam atau pemandian air hangat yang untuk lebih manfaat untuk kesehatannya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Inggi atau Pak Kades ini mulai tahun berapa? Kebetulan ini juga ada Gus Wabub sama Lek Sol, supaya ini nanti akan menjadi inspirasi desa-desa yang lain untuk juga mewujudkan One Village, One Product atau satu BUMDes terbaik untuk masing-masing desa. Mungkin bisa diceritakan. Awal Desa Kepulungan untuk penataan sesuai dulu visi misi Presiden, desa membangun Indonesia. Ya. Karena itu Kades paling tidak dituntut untuk berinovasi menggali potensi sumber daya alam. Kebetulan di Kepulungan itu ada nilai sejarahnya. Dulu di beberapa tempat di 3 dusun ini ada sumur-sumur kuno yang hangat. Nah, kita punya keyakinan bahwa pasti kalau ini nanti dalam kedalaman tertentu ini pasti mengeluarkan air panas. Iya. Dulu eranya Gus Dur tahun 90 kita pernah dicek. Eranya Gus Dur mencari gas-gas itu, Pak. Dulu saya masih SMP dulu. Histori sejarah saya tahu. Di tahun 2023 kemarin kita sudah diresmikan sama Bupati Gus Irsad sama Pak Samsul Hidayat ini yang selalu mengawal kita untuk wilayah khususnya di wilayah Kepulungan. Iya. Ini bagaimana respon masyarakat sejak kehadiran kolam ini sebagai BUMDes? Apakah hasilnya sudah secara signifikan bisa menambah pendapatan untuk desa? Tentu kalau untuk pendapatan desa yang terpenting kita bagaimana UKM sektor kita dari kemasyarakatan itu sendiri makin tumbuh dan setiap UKM kita daftarkan di usahanya, kita daftarkan termasuk anak-anak yang memang sekolahnya kurang, Pak. Yang kurang nanti kita sekolahkan juga dari sampai ke paket C itu yang anak-anak yang parkir itu kan dari hasil ini ya. Dari hasil lah kemarin itu tahun kemarin itu kalau tidak salah BUMDes itu sudah meraup yang namanya pendapatan 1,2 miliar. Oh, luar biasa. 1,2 miliar. Mungkin dari Lesol atau Gus Wabub ini, kalau tadi penjelasannya kan ternyata di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, ini kalau disampaikan dengan kolam pemandian air hangat, selain pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bahkan sampai kemudian ada program beasiswa, program belajar ya, ada kejar paket yang mereka yang belum lulus kemudian disekolahkan kayak termasuk kader, untungnya kita termasuk kader-kader PKK itu kita ikutkan BPJS ketenagakerjaan. Nah, luar biasa. Jadi mungkin bisa sambil menyemangati desa-desa yang lain untuk supaya menumbuhkan, kalau tadi ada masih 170 desa nggih Gus nggih. Dari sekian desa mandiri. Mungkin bisa disampaikan seperti apa supaya juga menyemangati desa-desa untuk bisa punya BUMDes yang produktif seperti yang di Desa Kepulungan. Ya, terima kasih. Mungkin dulu saya memang sering kesini sebelum terbangun seperti ini oleh Bapak Kepala Desa. Masih adanya seng-seng itu di sini. Sering berkunjung lah. Kemudian ini juga salah satu penggalian potensi oleh BUMDes Desa Kepulungan. Dan ini juga merupakan salah satu kelima kali hadir. Kelima kalinya. Kelima kali. Ini adalah salah satu BUMDes yang digali oleh Desa Kepulungan. Dan satu-satunya BUMDes yang berbentuk berupa pemandian air panas yang paling aman. Yang paling aman karena saya melihat
Pemandian air panas yang ada di lain itu adalah di daerah pegunungan, rawan longsor dan lain sebagainya. Iya. Ini yang paling aman. Karena daerahnya daerah datar, oleh sebab itu mungkin ke depan ini bisa dikembangkan lagi. Karena hasil dari BUMDes ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kepulungan, baik bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, yang belum bisa sekolah, di BPJS juga, di BPJS dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Nanti harapan pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa juga memperlebar income dan perekonomian di desa, Pak Didi. Satu keunggulan kita di air panas ini di Kepulungan, kita tetap koordinasi dengan pihak Puskesmas dan uji klinis masalah air. Rutin ya Pak ya? Ya, air ini dibatasi 40 derajat, enggak lebih dari 40 derajat. Sebenarnya kita itu sebenarnya dari lebih 45 derajat. Didalamkan ya? Air yang kita ambil hanya 28 meter. Kalau ini diambil yang lebih dalam, lebih panas lagi. Lebih panas. Jadi itu justru membahayakan ya? Ya, justru membahayakan. Tidak jadi sehat malah. Ya, memang kita terus dipantau oleh dinas. Kalau tidak salah Bu Wiwi, kalau tidak salah dulu tuh yang dinas kesehatan. Kalau ini kan Bu Nur itu biasa yang dan itu biayanya gratis. Untuk uji klinis. Salah satu bentuk supportnya pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pasuruan ya. Iya. Mungkin Dek Sol bisa nih menyampaikan. Ya memang luar biasa Mbak, tapi memang ada beberapa yang kurang lah. Iya. Memang perlu untuk kedepannya bagaimana kita pemerintah daerah termasuk alhamdulillah Pak Kades ini luar biasa lah. Ini juga pernah bantuan dari kementerian juga pernah dapat. Dan meskipun nilainya tidak maksimal. Iya. Kalau kita lihat kan untuk area bermain anak-anak mungkin yang masih kurang itu. Iya. Kurang. Itu. Padahal itu menjadi salah satu daya tariknya. Soalnya kita aja mau ke wisata itu tergantung anak-anak. Kan? Iya. Dan mungkin untuk kedepannya ya potensinya tadi itu luar biasa. Tinggal untuk memaksimalkan ya kayak di Sumber Gempong di mana. Ini kan namanya kan wisata transit. Iya. Harapannya itu bagaimana yang dari Surabaya ini ke Malang yang macet. Iya. Akhirnya istirahat di sini. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu tadi Sobat Radar Bromo TV, kita sudah dengarkan penjelasan dari Kepala Desa Kepulungan, juga kemudian apresiasi dari Gus Wapub dan Leksol tentang bagaimana Desa Kepulungan berhasil mengelola sebuah BUMDes sehingga meningkatkan omset anggaran atau pemasukan desa PAD desanya menjadi hampir 1,2 miliar dengan banyak manfaat. Demikian, semoga cerita ini menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Radar Bromo TV, kita kembali dalam talkshow Jawara tentang Desa Unggul dan Mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kali ini kita akan kasih kesempatan kepada bapak-bapak yang sudah hadir hari ini untuk menyampaikan kata tanya. Mumpung ada Leksol sama Gus Wapub yang menjadi salah satu tokoh penentu polisi pemerintahan di Kabupaten Pasuruan. Monggo yang mau bertanya, silakan ya. Bapak yang belakang dulu mungkin, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi Arif dari Desa Karangrejo. Alhamdulillah Desa Karangrejo berpredikat mandiri. Yang kami ingin tanyakan adalah di desa kami program BUMDesnya adalah peternakan kambing. Yang ingin kami tanyakan apakah dengan adanya program ini kedepannya ada baik itu pelatihan maupun pemantauan tentang kesehatan ternak yang kami laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya hampir mengarah pada one village, one product ini. Jadi satu desa ini harusnya menunjukkan satu potensi yang bisa diunggulkan. Nah, Bapak ini tadi menyampaikan salah satu keunggulan desanya adalah tentang peternakan kambing. Yang ditanyakan ini sebenarnya sih mengarahnya, ya untungnya tidak mengarah pada anggaran, tapi mengarah bagaimana tentang pelatihan untuk SDM dan pemantauan. Bisa dijawab yang pertama mungkin dari Gus Wapub karena pertanyaannya untuk langsung ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya, termasuk nanti bagaimana
apakah nanti hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan ini juga akan diawasi perjalanannya oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Nggih, monggo Gus Wabub. Terima kasih Karangrejo nggih. Kira-kira kambingnya sampai banyak? Lima puluh kambing. 50 kambing. Terima kasih. Terkait dengan pemantauan itu sudah menjadi agenda yang rutin bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memantau kesehatan dan perkembangan dari masing-masing peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tetapi nanti akan kita lihat mana desa yang paling potensi untuk mengembangkan peternakan, terutama dalam masalah ini. Kemarin mungkin ada dari Gempol banyak kok yang ikut 350 orang wisuda sekolah lapang tadi. Ada yang ikut enggak kemarin? Dari pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya mengadakan sekolah lapang. Sekolah lapang masalah peternakan. Kemarin ada 350 anak yang diwisuda. Kebetulan saya yang diperintah oleh Pak Bupati untuk mendatangi wisuda di UB sana. Ini diantara komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan peternakan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nanti 350 anak ini akan kami pantau terus dan akan kami mintai sumbangsih mereka berkaitan dengan ilmu yang sudah mereka terima terkait masalah unggas dan peternakan ini untuk membantu pemerintah Kabupaten Pasuruan memantau dan memberikan pelatihan di masing-masing desa yang punya potensi peternakannya. 350 anak. Tetapi tahun yang akan datang, sementara di APBD kita del, nggak ada lagi. Karena anggarannya kita ambil dari dana hasil cukai itu. Seandainya terpaksa ini ada tuntutan besar dari masyarakat untuk memberikan sekolah lapang lagi, nanti juga akan kami pikirkan di perubahan anggaran yang akan datang. Kalau memang 350 anak ini manfaatnya memang betul-betul jos. Tapi saya lihat semangat-semangat wabe konco-konco. Teman-teman itu semangat semua 350 anak ini. Saya melihat sendiri pada saat anak-anak ini diwisuda. Mungkin nanti juga akan kita pikirkan melalui 350 anak ini nanti kita perbantukan ke masing-masing desa yang punya potensi peternakannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Afandi. Jadi untuk ternak, kebetulan saya juga lama di Komisi 2. Di Komisi 2 yang membidangi perekonomian, di dalamnya ada peternakan, ada pertanian. Perlu kami sampaikan juga di forum ini, tahun 2026 memang ada penggabungan, ada merger OPD. Kalau dulu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri, Dinas Peternakan Hewan sendiri, Dinas Perikanan sendiri, sekarang jadi satu. Jadi menjadi satu OPD. Ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk efisiensi anggaran juga. Semakin banyak OPD kan juga akan membutuhkan anggaran yang banyak juga. Nah, terkait dengan peternakan, banyak program yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat ini masih running, masih berjalan. Di antaranya pembuatan pakan ternak, yang mana setelah itu ada bantuan chopper untuk gilingan itu loh. Nah, jadi pakan kalau pakai cara kan hanya dengan rumput saja pakannya itu loh. Nah sekarang tidak, bagaimana itu dilatih sehingga ada salah satu teman saya, itu Pak Agus juga anggota DPRD, itu tanpa rumput. Jadi kayak
pakai olahan, kemudian dikasih nutrisi macam-macam. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan pelatihan terkait dengan reproduksi. Mungkin jenengan harus ikut itu, karena di dalamnya itu ada yang namanya deteksi birahi. Paham ya? Saya ngelet nggak songo apa lah misalnya. Deteksi birahi ini mulai muncak apa belum? Lah itu ternyata hewan juga ada pelatihannya deteksi birahi itu. Makanya jenengan harus ikut. Nanti diterapkan di rumah gitu loh. Iya. Kemudian juga ada olahan-olahan. Termasuk olahan susu, jadi es krim, macam-macam. Itu juga dari ternak. Memang di Karangrejo banyak lah. Termasuk mungkin di daerah-daerah lain, karena memang itu ada kewajiban untuk ketahanan pangan, itu juga banyak yang diarahkan kepada ternak. Tadi Mbak Evi nyampaikan bagaimana pengawasannya ini. Makanya yang pertama, yang perlu adalah dari legalitasnya. Banyak kan kelompok tani itu kan komoditas utamanya kan padi. Lah bagaimana? Karena yang dapat bantuan terkait dengan pelatihan, termasuk bantuan ternak, itu harus sudah ber-SK Bupati. Bagaimana caranya? Karena peternakan itu tidak ber-SK sendiri, tapi masuk di SK-nya, SK kelompok tani. Tinggal di situ dibuat sub bidang usahanya peternakan. Itu hanya lewat rapat kelompok, nanti diteken oleh PPL-nya sama kepala desa dan diajukan ke dinas. Ini kebetulan desa-desa yang memang di situ ada usaha peternakannya, itu masukkan di unit usaha kelompok tani. Ini SK Bupatinya sudah mau habis. Insya Allah 2025, ini sebenarnya habisnya waktu dijabat oleh Gus Irsad terakhir SK Bupati. Jadi desa-desa yang ada kelompok peternakannya itu masukkan di SK kelompok taninya itu. Nanti kelompok taninya misalkan ketuanya Kaji Selamet, nanti buat sub bidang usaha peternakan, ketuanya siapa? Lain lagi dari kelompok tani ini. Jadi banyak pelatihan-pelatihan. Itulah nanti juga dari programnya Bupati Wakil Bupati, insya Allah dimaksimalkan di tahun 2026 terkait dengan PCC juga. Jadi kalau dulu ngapunten Mbak Evi ya, dulu itu pelatihan itu kayak jadi pekerjaan. Yang penting aku teko pelatihan mulai oleh sangu, oleh amplopan, hanya itu aja. Yang teko ikut doai. Lah makanya ini tadi disampaikan oleh Gus Wabub, anggaran-anggaran itu sudah dievaluasi oleh pemerintah daerah, ini mau ditarik dan memang dimaksimalkan. Karena apa? Biar tepat sasaran itu. Mungkin itu Mbak Evi. Terima kasih. Setelah Desa Karangrejo mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan tadi yang di depan ini, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti pertanyaan dari Karangrejo mengenai ketahanan pangan. Apakah ketahanan pangan itu bisa berlanjut? Karena semuanya itu kan berawal dari dana desa. Sedangkan dana desa sekarang ini, pemerintah desa, saya kira untuk wilayah Kecamatan Gempol, semuanya itu agak pusing, bahkan lumpuh dengan adanya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Dan di situ kalau ketahanan pangan dilanjutkan, sedangkan untuk KDMP itu 64%. Ketahanan pangan 20%. Untuk BLT 15%, klub 100%. Bagaimana untuk stunting, bagaimana untuk guru TPQ Madin yang pada awal itu sudah diploting dan untuk RT RW. Itu yang pertama. Dan yang kedua, desa sudah menyediakan untuk KDMP mengenai lahan untuk yang dibuat
bangunan koperasi Desa Merah Putih. Pada awalnya desa tidak tahu, Bapak atau Yai, Bupati. Desa itu hanya menyediakan lahan. Pada intinya terjadi sekarang ini, dari KDMP hanya siap membangun. Bagaimana untuk desa yang untuk TKD-nya itu yang harus menguruk, harus membuat jembatan. Itu kalau ditanyakan semuanya tidak ada yang berani bertanggung jawab. Yang seharusnya itu koperasi itu memberi sosialisasi atau sepucuk surat kepada desa bahwa KDMP ini akan dilaksanakan. Tidak ada sama sekali. Sehingga seolah-olah dari Babinsa atau TNI itu bermusuh dengan kepala desa. Karena desa sudah memberikan lahan untuk KDMP. Fakta di lapangan KDMP hanya untuk membangun. Bagaimana kalau desa ini tidak bisa membiayai untuk proses pembangun KDMP untuk urukan jembatan. Terus yang terakhir mengenai pembangunan koperasi itu awal kan dari DD. Desa ini kan DD ini kan menghutangi, membiayai. Berapa nominal anggaran yang akan dibangun oleh bangunan KDMP itu tidak tahu sama sekali desa. Bahkan itu nanti informasinya untuk pembiayaan itu ya itu dihutangi. Terus bagaimana untuk nyicil atau nyaur hutang itu dari HU, hasil usaha. Kalau koperasinya itu berjalan bisa. Kalau enggak berjalan siapa yang tanggung jawab? Desa hanya sifatnya sementara, kepala desa. Dan apalagi untuk 2027 ini, insya Allah kepala desa serentak. Siapa yang berani nanggung? Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang panjang tadi sebenarnya disimpulkan bahwa bagaimana desa ini melanjutkan program pembangunan berkelanjutan berkelanjutan sementara ada banyak tuntutan-tuntutan yang juga harus dilaksanakan oleh desa. Ini mungkin bisa biar supaya tidak bias untuk Lek Sul sebagai Ketua DPRD dengan Gus Wabub menjelaskan apakah sudah disiapkan langkah-langkah yang tadi sebenarnya kita akan kembali mengulang sebenarnya. Cuman mungkin ini harus langsung mengarah pada jawaban dari salah satu, dari mana Pak? Desa mana Pak? Saya kaget, saya juga Wonorjo ini Pak. Satu desa sama Gus Wabub. Dari desa Jeruk Purut, kepala desa Jeruk Purut. Bagaimana melanjutkan nafas desa ketika ada banyak tantangan, tuntutan yang juga harus dilaksanakan oleh desa, sementara dituntut tetap unggul dan mandiri. Itu intinya sebenarnya. Monggo. Terima kasih Mbak Evi. Tadi itu sebelum acara ini saya ngomong-ngomong dengan beberapa kepala desa. Nanti waktu penyusunan APBDes akan dialami hal yang sama di saat kami bersama pemerintah daerah membahas APBD 2026. Yang ngelupol, satu sisi pengurangan anggaran kayak begitu, padahal sudah ada terprogram. Sama dengan desa. Jadi desa ini dengan dana desa. Tadi sudah saya ngomong dengan kepala desa. Jadi desa disuruh menyiapkan lahan sekitar 1000 meter lah. Dalam kondisi sudah siap bangun, nol lan. Jadi saya dewe. Termasuk di Tosari itu apakah ada? Hanya ada satu desa yang ada. Harus pemerataan, enggak ada urukan, enggak ada jembatan, enggak ada, semuanya desa yang harus nyiap. Nah inilah kayak
program Koperasi Desa Merah Putih ini memang bagus. Perlu kami sampaikan, waktu itu Gus Wabub menerima penghargaan dari provinsi. Satu-satunya kabupaten yang menyiapkan anggaran untuk badan hukum KDMP itu hanya Kabupaten Pasuruan. Itu. Kalau yang lain enggak ada, yang lain itu desa sendiri yang biaya. Nah, satu sisi saat ini setelah pelaksanaan ini memang banyak protes, tidak hanya di Pasuruan tapi di semuanya. Karena apa? Apakah memang benar-benar koperasi ini dibutuhkan oleh desa dengan konsep dari pemerintah pusat? Enggak semuanya, gitu loh. Contoh Wonosunyo koyo gawe koyo Alfamart gitu kan modelnya koperasinya. Iya. Kalau kami sepakat bagaimana BUMDes itu yang dimaksimalkan. Dan itu. Berarti kalau koperasi Merah Putih itu ini kadang-kadang masih tumpang tindih dengan BUMDes. Satu sisi ini memang programnya dari program nasional, programnya Pak Presiden, mau enggak mau kebetulan kemarin kami diundang ke Mabes AD Jakarta sama Pak Dandim, sama Pak Bupati terkait dengan TMMD. TNI Manunggal itu masuk desa. Nah, itu juga dibahas koperasi Merah Putih. Banyak bupati, banyak ketua DPR yang protes. Karena apa? Tidak semua desa sesuai yang diinginkan. Satu, pembangunan dengan anggaran sekitar 1,6 miliar ya, hanya untuk bangunannya saja. Itu kalau dikerjakan kelola oleh desa, 800 mari bisa. Nah itu, jadi lebih hemat. Nah ini yang memang menjadi beban. Tapi sekali lagi kami tidak punya kewenangan terkait itu menjadi kewenangannya pusat. Kami hanya bisa menyampaikan terkait unek-unek kami sama Pak Bupati Gus Wabub untuk menyampaikan ke Kementerian Koperasi bahwa konsep yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini kurang pas untuk dilaksanakan di beberapa desa, terutama di daerah pegunungan. Ini Tosari itu dari 8 desa atau berapa itu, cuma 1 yang siap, yang lainnya ya tanahnya enggak ada yang rata. Ya, tadi termasuk disampaikan oleh Pak Kades Watu Kose. Itu bangunan yang sudah ada pasar desa suruh bongkar, digenti Koperasi Desa Merah Putih. Apakah gak bahaya tak kira-kira? Itu ini mungkin Pak Haji Slamet, Pak Kades. Jadi terkait itu memang kami hanya bisa menyampaikan saja. Karena ini sudah ada beberapa desa termasuk Gus Wabub, ada beberapa desa yang sudah siap untuk dibangun, materialnya sudah datang, tapi kepala desa gak rupopo. Nggak tahu apa-apa moro-moro bangun. Wong proyek Pemdae, si kulon nuwun ya, si assalamualaikum menono. Lah ini enggak ada sama sekali. Ini mungkin nanti sebagai bahan kami untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Itu Mbak Evi. Oke, terima kasih. Sebetulnya ini memang koperasi dan MBG ini ada 2 program nasional yang erat kaitannya. Artinya apa? Satu contoh begini, awal pembangunan itu kadang-kadang memang kita susah untuk menyikapi. Dulu saya cerita sama Mbak Evi, karena sama-sama Wonorejonya. Dulu itu ada pembangunan dari provinsi. Ada pembangunan dari provinsi untuk membuat sanitasi di depan jalan raya. Kabeh wong omah sing ana pinggir dalan protes. Protes kabeh ndak mau. Akhirnya saya bilang, sak temene kok umpama sampean gak protes, gak masalah lek sampean protes tak pindah, gak apa-apa. Tapi juga harus sampean sadari kabeh. Omah sampean sing terus ngulon iku ana ndure kali kabeh lho. Mulai pirang tahun tak tutupin aku. Saya bilang gitu. Iku stren kali kabeh. Lek ana pendataan penek kabeh omah sampean itu. Saya bilang gitu. Iki gawe enak itu. Ternyata awal-awal, sekarang karena proyek ini dipindah, sekarang ini kalau hujan deras
jalan raya tidak pernah banjir. Sudah 2 tahun atau 3 tahun ini, lek udan terus, jalan raya di depan pasar itu banjir ke Kidul sampai ngalor. Saya ini ngomong-ngomongani uang, biar kau mau gak dipindah enak ya. Sama dengan Koperasi Merah Putih. Kita tidak tahu, kita hanya dapat perintah untuk membangun, untuk menyediakan begini. Ternyata saya pikir begini. Satu contoh, satu dapur makan gizi gratis. Harus siap berapa porsi nih? 3.000. 3.000 porsi. Kalau seandainya satu desa ada 3 atau 5 dapur makan gizi gratis. Kalau tepak telur yang disediakan 5 ping 3.000 piro? Berapa? 15.000. Berarti hari itu desa itu, dapur itu membutuhkan telur 15.000 telur. Lek kilo pirang kilo itu. Kalau 1 kilo 8 butir, 8 biji, lek 15.000 itu berapa kilo yang dibutuhkan? Ono ta enggak kira-kira di desa itu 15.000 telur. Diharapkan kalau makan gizi bergizi gratis ini jalan, nanti hubungannya karo koperasi. Di antaranya begitu. Tapi awal yang jelenu nang ati ini. Jelenu, terutama Kaji Selamat moro-moro kokon bangun ki opo ini. Lho Pasuruan sendiri ini kemarin kan dapat penghargaan lagi kan gitu. Dapat penghargaan lagi. Termasuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih terbanyak se-Jawa Timur. Terbanyak dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan termasuk salah satu omset koperasi terbesar se-Jawa Timur juga Pasuruan. Krono Nodogiri po. Koperasi Dogiri triliunan. Omset terbesar se-Jawa Timur juga ada di Kabupaten Pasuruan. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih, masalah makan gizi gratis ini. Lewis wayai jangan, wayai apa biasa sindika jangan-janganan, itu harapannya juga harus melalui Koperasi Merah Putih itu gitu loh. Tapi ya harus kita tekankan dan harus kita pantau betul bagaimana Koperasi Merah Putih kalau sudah terbangun dan operasional nanti juga harus terus bersinergi dengan makan gizi gratis. Kalau enggak, apa gunanya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan niatan Presiden membangun Koperasi Desa Merah Putih itu sesuai dengan harapan kita semua. Walaupun awal-awal kita juga pikirannya seperti persis kayak Kaji Selamat. Masih kulo pikirannya podo. Tapi kati ngomong gak wani. Tapi di apa-apa ini adalah program pemerintah, ini program strategis nasional, program PSN ini istilahnya, program strategis nasional ini harus terlaksana, harus terrealisasi. Ya mudah-mudahan manawa Presiden dan Menteri Koperasi ini ganti sekarang kan ganti. Karena saya melihat Menteri Koperasi yang awal itu kurang cak-cak. Kurang cak-cak. Akhirnya diganti nah Presiden ini. Nah, yang paling yang paling sat-sat ini Menteri Keuangan ya. Ya, terima kasih. Ini rupanya banyak yang kemlecer bertanya. Dari tadi yang ngajukan, kita kasih kesempatan satu saja penanya. Dari belakang mungkin Bapak yang Bapak yang pakai kopiah, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan nama saya Kano Baktiar dari Desa Ngerong. Termasuk ini masukan ya buat Bapak Wabub juga Bapak Ketua DPR. Untuk menunjang tadi yang disampaikan terkait mengenai masalah ketahanan pangan,
desa kami memang yang banyak itu adalah di sektor pertanian. Bahkan tidak hanya di desa kami, di desa yang lain itu juga ada di sektor pertanian. Yang kami minta Bapak, minta tolong bagaimana dari warga masyarakat tani ini untuk membajak sawah itu bisa membeli BBM yang selama ini sangat sulit. Jadi untuk beli solar, ngisi untuk bahan bakarnya traktor itu tidak dilayani. Sehingga kita mengambil cara lain, membeli dengan kendaraan yang lain. Bahkan kemarin dari Polsek ikut membantu dalam hal ini. Nah ini minta tolong kepada bapak-bapak apabila nanti memang perlu diadakan semacam, kalau dulu ada semacam surat pengantar Pak, dari kepala desa, BPP bisa, tapi sekarang sudah tidak dilayani lagi. Nah itu, jadi dengan hormat saya juga selaku pengurus Kapotan dan KTNA mewakili dari warga masyarakat tani, itu yang urgent Pak. Ya, jadi untuk menunjang daripada ketahanan pangan betul-betul kita butuh dengan adanya operasional itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang sudah tercemar mungkin, nama saya Didi, Kepala Desa Kepulungan. Kebetulan tadi saya mendampingi dari perwakilan Pokpan. Ngomong telur tak promosi ya Pokpan Pak. Kebetulan labnya Pokpan ini di wilayah Kepulungan. Di Gempol ada 4 perusahaan. Mungkin di daerah Winong ada. Masalah perdampak kita memang lain hari ini. Salah satu masalah pajak. Pajak yang kita terhutang mulai tahun 2002 sampai tahun 2025 ini tetap kita ditagih. Padahal kita kemarin sudah ada yang namanya amnesti pajak di daerah. Tetapi hari ini tetap kita itu tetap dimunculkan. Kemarin juga dari pendapatan daerah plan per RT RW Pak. Yang selama ini terus terang yang tertuduh itu pastinya Kades Pak. Nah, Kades apalagi Sekdes katanya Abah Slamet siksane Kades kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Pasuruan itu lebih dari 3.000 perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tetapi kita mekanisme aturan-aturan itu masih belum sangat merugikan di wilayah orang-orang Pasuruan itu sendiri. Karena apa? Salah satu poin yang tidak berada di Kabupaten Pasuruan yaitu hukum adat yang namanya kartu identitas penduduk musiman. Ini seharusnya regulasinya dari Permendagri sampai Perdaper harusnya ada Pak. Kenapa? Pulungan itu lebih dari 18 perusahaan, tapi wargaku dewe golek nyambut gawe pabrik itu berat Pak. Itu poin-poinnya. Karena apa? Karena orang-orang yang masuk saya tukang sapu itu yang joko Mojokerto, joko Malang, ada wong Pulungan gak iso nyapu. Itu bahasa-bahasa sederhana. Tolong nanti di tingkatan tenak lo enggak, ini curhat, asli curhat bos, ini curhat. Ini yang terjadi. Jadi masalah katanya dulu Pak Bupati caranya mengurangi pengangguran mekanisme, mungkin seperti ini harus dilaksanakan Pak. Sekarang karena sistemnya SOS katakan perizinan, kita juga kesulitan. Apalagi desa-desa kemarin kita remek Pak, banyu panas rone wong enak, gak aru mulai bego wis rame. Dan perizinan ini jangan dipersulit kalau tingkatan desa. Terpaksa kita nanti membuat jasa, Pak. Jeneng jasa ana duwike. Kan ngoten ya. Mungkin itu yang saged kula sampaikan yaitu satu poin masalah pajak. Bagaimana pajak ini diamnesti yang konkret. Yang kedua masalah pengangguran. Bagaimana membuat satu peraturan supaya desa itu duwe jalu, Pak. Bukan kayak kita kepanjangnya kepala desa, tidak. Itu yang terjadi ya selama ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya jeruh-jeruh ini. Leksul sama Gus Wabub mungkin butuh jawaban yang juga berbobot supaya tadi yang disampaikan Leksul tentang TJSL, apakah nanti juga
tentang bagaimana mewujudkan desa menjadi subjek itu apakah nanti juga sampai berpengaruh pada kebijakan izin investasi sehingga untuk tenaga kerja yang bisa memanfaatkan potensi SDM di lingkungan masyarakat di mana para pemodal itu mengajukan izin investasinya. Mungkin itu, monggo. Jadi yang pertama dari Mas Didin ya, memang terkait dengan pembelian BBM memang ada perubahan. Kalau dulu itu cukup dari kepala desa, keterangan bahwa surat itu ke pom bensin dilayani kalau memang untuk pertanian. Nah saat ini memang ada pendataan ulang, itu memang harus ada dari Pertamina. Jadi mungkin dari kepala desa nanti bisa mengajukan ke dinas pertanian. Pertanian dibantu, nanti itu diajukan ke Pertamina sehingga muncul surat itu. Ini tapi secara detailnya saya masih kurang paham juga. Apakah itu sudah ada kendala ataupun yang lain. Jadi yang ke Pertaminanya itu kan nanti melewati pemerintah daerah lewat itu kan memang terlalu birokrasinya kan ya. Nah, itu nanti tugasnya Gus Wabub lah nanti untuk menyampaikan itu Gus ya. Ya, yang kedua terkait dengan pajak. Memang saat ini dimaksimalkan adanya OPSIR itu kan ya. Operasi sisir itu loh. Operasi sisir. Sebenarnya pemerintah daerah sendiri saya juga lama di desa. Jadi memang yang jadi olo-olo duit ini nanti sih kok sampai ya terus terang saya sendiri itu tiap tahun mesti berusaha untuk mengawali membayar pajak itu. Tapi di PPL si ono itu tunggakan itu gitu loh. Apakah ini di desa, apakah di kecamatan, ini yang perlu ditelusuri. Makanya untuk pemerintah daerah membuat beberapa inovasi-inovasi, kita lewat rumah saja, di rumah sambil tidur, itu bisa bayar pajak. Lewat Shopee bisa, asalkan ono saldone. Nek ono saldone ya gak iso. Kita bisa bayar lewat Indomaret, Alfamaret. Kita bisa bayar lewat kantor. Kita transfer langsung ke kas daerah. Itu bisa. Jadi terkait dengan yang itu Mas Didi ya. Kemudian yang kedua terkait masalah perusahaan. Awal Pak Bupati menjabat itu sudah melakukan pendataan perusahaan se-Kabupaten Pasuruan. Yang dulu dilewatkan camat-camat untuk suratnya itu loh. Jadi pendataan itu semuanya. Di situ ada berapa item itu loh pertanyaannya itu. Ya, termasuk di dalamnya itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja jumlahnya berapa? Yang dari Pasuruan berapa? Luar Pasuruan berapa? Itu ada di datanya itu. Nah ini dalam rangka untuk mengambil kebijakan ke depannya. Insya Allah Pasuruan ini kemarin saya ketemu dengan Mas Reza, Wamen Perindustrian, insya Allah Apple itu mau mendirikan di daerah PIR. Kemarin juga ada dari rokok ESE itu ya, ESE itu yang terbesar kan di Gresik. Ini juga mau ekspansi ke Pasuruan. Ini terkait dengan teknis, mungkin Gus Wabub yang lebih paham terkait bagaimana untuk masalah tenaga kerja ini. Tetapi sudah diawali untuk pendataan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu Mbak Evi. Terima kasih. Terkait dengan masalah pembelian bahan bakar tadi, insya Allah secepatnya mungkin besok saya konfirmasi, saya kepingin hal ini birokrasinya lebih sederhana. Petani bisa langsung merasakannya. Kemudian terkait dengan masalah pembayaran pajak, kemarin 2 hari yang lalu saya datang di Dinas BPKBD dalam rangka sosialisasi pembayaran PBB P2 dengan menggunakan KRIS dan menggunakan WA. Artinya apa? Artinya ini juga akan memecahkan permasalahan suudon antar
ini dan ini dan itu dan itu. Artinya apa? Masyarakat tahun depan bayar PBB B2 sudah bisa langsung melalui KRIS. Sudah bisa melalui WA. Nanti aplikasinya insya Allah akan kita sosialisasikan awal tahun 2026. Ini untuk mempercepat birokrasi. Dari sementara ini kan begini. Saiki di kecamatan ternyata petugas yang kita tunjuk di kecamatan Lungguto gak gelem melaku kan gitu nggih. Gak gelem konfirmasi ke sana, konfirmasi ke sana. Sementara ini kadang-kadang sing teko kepala desa suudon nang sing iko suudon nang sing iko, sing kecamatan suudon nang sing iko. Makanya kita akan membuat aplikasi podo karo kemarin saya pada saat ke Jakarta. Jangankan bayar pajak, tuku rokok, tuku SD pinggir dalan gawe kris. Pakai kris Pak, waduh wis gak gitu wis aku tak ndolek sing cash saya. Soalnya saya nggak bisa nih. Saya apa caranya itu? Bayar lewat kris itu bagaimana nih? Ini insya Allah satu, kita kepingin mempercepat birokrasi. Kemudian nomor dua juga kepingin istilah itu napa? Ngenakno masyarakat yang tertanggung PBB untuk tidak menunggu tagihan dari perangkat, tidak menunggu dia datang ke balai desa, maka dia bisa langsung bayar melalui KRIS dan WhatsApp. Terkait masalah itu sudah akan diselesaikan oleh Pak Bupati, masalah ketenagakerjaan, bagaimana perusahaan-perusahaan itu akan mengutamakan yang tidak membutuhkan skill harus dari tenaga-tenaga lokal. Insya Allah setelah ini mungkin 2026 awal ini nanti pemerintah kabupaten akan melakukan uji kepatuhan perusahaan-perusahaan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam hal itu, termasuk dalam hal CSR-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, termasuk amnesti tadi yang ditanyakan amnesti itu tadi. Ya. Sedangkan kepala desa ini seperti saya 2010, yang dipermasalahkan denda 2002. Itu gimana untuk menyikapi mengenai amnestinya itu? Ya. Terima kasih. Ya, mungkin Gus Wapub bisa menjelaskan. Masalah denda, nanti saya tak bicarakan sama keuangan. Karena masalah denda ini ada 1, 2, 3 yang melalui saya komunikasikan dengan pihak keuangan. Ternyata ada dispensasi dan ada pengurangan. Barangkali secara umum nanti akan kami bicarakan dengan DKPPD Kabupaten Pasuruan. Karena saya jawab langsung sekarang khawatir urusan duit. Salah ditinggu awas ini goreng-goreng. Nggih, wonten nuwun. Mungkin tambah Mbak Evi ya. Ya, monggo Lizel. Jadi sebenarnya itu enggak ada denda. Enggak ada. Denda tidak ada, cuma yang belum terbayar. Ya. Kalau dendanya 0 enggak ada. Cuma yang belum terbayar itu mulai tahun berapa? Hutang Totalnya pajak. satu Kabupaten Pasuruan hampir 189 miliar tunggakan pembayaran pajak. Itu kemarin tahun 2025 mungkin ya. Yang ada pengurangan itu loh ya. Hanya beberapa tahun. Itu kan memang pemerintah daerah kan mengajukannya itu kan juga melalui proses. Itu yang disetujui hanya 3 atau 4 tahun kemarin itu. Tahun 2018, 19, 20 mungkin. Jadi itu kalau dendanya enggak ada, cuma belum terbayar. Ini yang membuat memang sempat rame di kampung. Sampai ono prabot sing dodol sepeda barang, nggih. Kuwatir rame itu loh, nggih. Ini memang masih dalam proses untuk pemutihan atau apa namanya itu ya. Nggih. Sampai hari ini memang PBB 2 itu kalau secara kita jadikan satu Kabupaten Pasuruan, ini gak sampai 70%
Padahal Desember karek berapa hari lagi. Artinya apa? Artinya otomatis kalau sampai hari ini tidak ada kenaikan, sampai akhir Desember tidak ada kenaikan, berarti kan yo nunggak mari gitu loh. Yang untuk 2025. Nah, sini maksudkan itu. Kelak 2026 pasti desa kan ditakoi, Pak Inggi, wingi sampean me 20%. Mesti ini sakmene kok kebayar sakmene me 20%. Ndi wong-wong sing durung bayar iki kan gitu kan. Maksudnya Pak Haji Slamet seperti itu nggih. Ini nanti kita bicarakan. Ya. Terima kasih untuk dua narasumber kita hari ini, Bapak-bapak sekalian. Ada beberapa pertanyaan dan luar biasa jawaban dari kedua narasumber kita. Baik, kita sudah sampai di penghujung talkshow Sobat Radar Bromo TV. Akan kita dengarkan closing statement dari dua narasumber kita tentang apa saja yang sudah kita bahas dan kita diskusikan hari ini. Monggo pertama kepada Lek Sul mungkin bisa menyampaikan apa closing statementnya. Terima kasih Mbak Evi. Jadi di masa sulit, di masa pengetatan keuangan, baik itu dari pemerintah daerah ataupun yang dialami oleh desa, tetapi kita harus tetap semangat untuk berinovasi sehingga desa benar-benar bisa menjadi desa mandiri. Ya, luar biasa. Dari Gus Wabub. Ternyata untuk memajukan sebuah desa adalah membutuhkan SDM yang handal. Apapun itu. Karena memang sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodat dunya wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya apa? Kita memajukan desa tanpa SDM yang handal. Nonsen. Kita akan menuju ke akhirat tanpa ilmu pun juga nonsen. Dua-duanya juga nonsen. Ternyata SDM yang kita miliki juga perlu kita tingkatkan kembali untuk memajukan desa masing-masing. Terima kasih. Ya, luar biasa closing statementnya. Jadi Sobat Radar Bromo TV juga bapak-bapak sekalian yang hadir hari ini, banyak hikmah dan inspirasi yang sudah bisa kita ambil. Bahwa desa ini memang memiliki kekuatan besar untuk membangkitkan ekonomi rakyat jika dikelola dengan inovasi, kolaborasi, dan kemandirian. Terima kasih kepada dua narasumber kita, juga bapak-bapak yang sudah hadir, serta semua pihak yang mensukseskan acara Talkshow Jagongan Wakil Rakyat. Semoga apa yang kita bahas dan diskusikan hari ini bisa menjadi langkah nyata untuk mewujudkan desa yang semakin unggul dan mandiri sehingga mewujudkan rakyat yang sejahtera. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.